Oke, nah sekarang kita akan bahas yang pecahnya pembuluh darah, Dok. Ya. Apakah ada teknologi untuk mengetahui bahwa setelah hipertensi ini, misalkan orangnya tidak kontrol, uncontrolled hypertension, kita tahu, wah ini pembuluh darah si A mengalami kerusakan di bagian apa? Itu pertanyaan netizen. Ya, Bisa nggak kita memprediksi hal itu? sebenarnya gini, darah tinggi itu kan hipertensi itu kan faktor risiko ya. Betul. Jadi sebetulnya gini, faktor risiko itu nggak hanya untuk pasien-pasien ya. Misalnya gini, untuk pasien jantung aja lah, sakit jantung koroner kan nggak hanya hipertensi. Darah tinggi iya, terus kemudian merokok iya, terus kolesterol tinggi iya, terus sama satu lagi diabetes misalnya. Faktor turunan kita nggak bisa rubah. Nah, kalau kita punya namanya risk prediction model, skor gitu. Aku bisa misalnya, siapa gitu di sini, masnya gitu. Kita bisa lihat, oh aku bisa dari data-data itu resiko sakit kardiovaskular. Oh. Ya. Kardiovaskular itu jantung, pembuluh darah, sama stroke lah, otak gitu ya, cerebrum. Nah, itu kita bisa prediksi kira-kira orang ini resikonya ringan, sedang, berat. Itu kalau kita belum sakit ya. Jadi kalau kita bicara tentang pencegahan, aku bicara namanya primordial prevention. Primordial prevention itu urusan pemerintah. Dia bikin kebijakan, nggak boleh ngerokok sembarangan. Itu masuk gitu. Itu kebijakan pemerintah, primordial prevention. Terus misalnya dulu orang sakit gondokan dikasih garam yang beriodium. Nah, itu satu. Tapi akhirnya apa? Karena garam beriodium tensinya naik. Gondokannya hilang gitu ya. Terus sama itu urusan pemerintah, dari pemerintah daerah gitu ya. Terus ada namanya primary prevention, jadi prevensi primer gitu ya. Orang punya faktor risiko nih tadi, dia punya darah tinggi, ngerokok, misalnya kolesterol tinggi, diabetes, tapi belum punya sakit jantung koroner, belum ada penyempitan pembuluh darah otak. Itu kita atasi faktor risikonya supaya nggak jadi serangan jantung, nggak terjadi stroke gitu ya. Itu namanya primary prevention. Ada satu orang yang udah serangan jantung, udah pasang ring, bypass, bisa nggak dia serangan jantung lagi? Bisa. Suka salah, orang itu habis bypass gitu ya. Merasa aman. Dia ambil pembuluh darahnya, taruh di jantung gitu, terus ngerasa aman, nggak minum obat. Apa yang terjadi? Serangan jantung lagi. Itu namanya secondary prevention. Kita harus cegah supaya dia nggak serangan jantung lagi. Jadi itu PR-nya sebetulnya. Dan di Indonesia, memang kalau kita primary prevention, itu kan jangka panjang ya. Ya. Jadi ada satu negara, jadi dia melakukan primary prevention, turunin aja tadi faktor resikonya. 30 tahun yang akan datang, kejadian penyakit kardiovaskular turun lebih dari 50%. Negara mana? Tapi Finlandia. Finlandia. Oke. Nah, Dok, soal kaitan sama rokok. Seberapa pengaruh rokok dengan hipertensi? Iya, rokok itu punya pengaruh ke hipertensi. Kenapa? Di rokok itu ada namanya nikotin. Gitu ya. Dan itu dia berpengaruh apa? Jadi hipertensi itu kan tadi aku bilang, volume darahnya gitu ya, terus kemudian elastisitas dari pembuluh darah. Nikotin itu mempengaruhi elastisitasnya. Jadi dia merisik di dalam pembuluh darah. Dia bisa bikin namanya aterosklerosis, dia juga bisa bikin gangguan ya. Kalau misalnya pembuluh darah itu jadi tidak elastis, apa yang terjadi? Tensinya pasti naik.